keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal senantiasa dalam bentuk positif. Jadi misalnya tadi, mari kita atau kami adalah murid yang saling menghargai. Jadi itu yang mereka tanamkan dalam dirinya. Ketika ada lagi keributan yang terjadi di kelasnya, mari kembalikan ke keyakinan kelas. Kami adalah murid yang saling menghargai. Dan alhamdulillah kemarin saya cek-cek, sudah tidak ada lagi perlakuan yang misalnya saling mengejek dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk keyakinan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, bisa mungkin beberapa poin saja. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tentunya keyakinan yang ingin kita terapkan adalah apa yang bisa kita laksanakan di lingkungan kita ini. Warga kelas ikut berkontribusi. Ya, jadi bukan hanya wali yang membuat atau yang berperan membuat keyakinan kelas itu, tapi mari kita berkolaborasi bersama murid-murid kita agar mereka merasa dianggap, mereka bisa memberikan pendapatnya apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Dengan izin Bapak Kepala Sekolah, kami mengajak kepada wali-wali kelas untuk bisa membentuk keyakinan kelas di perwaliannya masing-masing. Jadi keyakinan kelas di sini bukan menggunakan kalimat-kalimat perintah, kalimat aturan, di mana misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, tentu dengan kalimat aturan itu ada yang ingin kita capai, ada tujuan yang ingin kita peroleh. Apa tujuan dengan membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah di sembarangan? Ya, nilai yang bisa kita peroleh adalah kebersihan. Kita menginginkan kebersihan baik yang ada di dalam kelas kita dan juga kebersihan diri kita. Jadi kalau kita sudah membiasakan menanamkan keyakinan itu dalam diri murid-murid kita, itu lama-lama perlahan mereka akan dengan sendirinya selalu mengingat dan lama-lama akan tertanamkan dalam diri dan pikirannya bahwa kami adalah murid yang menjaga kebersihan misalnya. Jadi mari kita sama-sama untuk membenahi sekolah kita ini dengan bisa memulai hal kecil ini, membentuk keyakinan di masing-masing kelasnya. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi yang menarik juga karena ini terkait cara atau bagaimana proses kita untuk bisa mengakomodir siswa dalam memecahkan masalahnya. Karena tadi waktu evaluasi banyak sekali kasus-kasus yang disajikan, ini bisa kita terapkan segitiga restitusi ini untuk menghadapi masalah-masalah yang kita temui. Jadi siapa yang bisa melakukan segitiga restitusi ini? Itu bisa guru mata pelajaran, bisa wali kelas, dan juga bisa BK atau BP. Tapi kalau misalnya ada masalah yang kita temui pada saat jam pelajaran kita, ketika masalah itu masih bisa kita kelola sendiri, itu mari kita selesaikan sama-sama dengan murid yang bermasalah itu. Jadi ada 3 cara atau langkah yang bisa digunakan terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan pada bagian ini, menstabilkan identitas? Jadi mengubah identitas murid kita yang dari gagal menuju ke sukses. Gagalnya ini maksudnya apa? Murid yang bermasalah itu akan merasa dirinya gagal. Pasti ada perasaan, kalau saya memiliki masalah itu pasti ada perasaan yang tidak plong ya, atau ada rasa-rasa janggal gitu. Nah, bagaimana supaya kita kembalikan identitas anak ini? Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah dengan murid ini, kita kalau misalnya murid ini sudah datang menghadap ke kita jangan langsung menghakimi atau menjudge, memang kamu ini tidak hadir terlambat lagi dan persilahkan dulu anak murid itu dengan baik-baik untuk mencari tempat duduk, buat mereka nyaman supaya mereka bisa mendapatkan menerima apa yang akan kita bahas bersama. Ya, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Bisa kita mengatakan tadi misalnya ini ada contoh kasus yang sering terlambat datang di kelas. Kamu tahu ini sudah jam berapa? Misalnya sudah dia jawab, kita seharusnya masuk jam berapa?
jam ini Bu. Nah, oke. Jadi bagaimana menurut pendapat Nanda misalnya? Ini Bu, saya salah karena saya terlambat. Baik, nah kita menstabilkan identitasnya itu jangan langsung menghakimi, memang kamu ini selalu terlambat. Jadi kita bisa menguatkan dulu si anak. Misalnya, baik, kamu terlambat. Jadi itu adalah hal wajar karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan kamu kali ini adalah terlambat datang atau masuk di kelas. Jadi kita kuatkan dulu. Setelah mereka kembali identitasnya stabil, maksudnya perasaannya ya, stabil perasaannya, barulah kita bisa menanyakan, tentu apa yang kalian lakukan itu, apa yang kamu lakukan itu ada alasannya. Nah, itu sudah masuk pada bagian validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan dulu alasan kenapa murid itu terlambat. Kita melakukan pendekatan dari hati ke hati. Pasti anak itu akan jujur dalam menjawab pertanyaan itu. Bapak dan Ibu ini kan kebetulan mendapatkan tugas itu, dan saya sih pengennya tidak berhenti pada selesai tugas selesai. Bagaimana Bapak dan Ibu ini mampu benar-benar menjadi contoh dan paling depan begitu melaksanakan. Dan saya melihat psikologinya di sini, ketika tiap hari sudah ada yang di depan dan banyak di situ, pasti yang